Shalom, salam sejahtera pemirsa yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya berada di Taman Safari Indonesia 2 di Prigen, Jawa Timur. Kalau pemirsa boleh melihat di sini banyak tumbuhan, di belakang saya ada hewan, ada binatang, supaya yang datang di tempat ini merasakan kebahagiaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema hidup bahagia. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari tema hidup bahagia adalah dari Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang bahagia, banyak orang mendefinisikan tentang kebahagiaan. Ketika orang ingin bahagia, dia berpikir dia harus kaya. Ketika dia punya mobil mahal, rumah mewah, tabungan dan deposito banyak sampai 7 turunan, itulah kebahagiaan. Istri yang cantik, suami yang tinggi, gagah, ganteng, itulah kebahagiaan. Usaha yang berhasil, jabatan yang tinggi, dihormati, dihargai, itulah kebahagiaan. Bahkan ada sebagian orang ketika dia bisa liburan ke luar negeri setiap bulan, anak-anak sukses dan sebagainya, itulah kebahagiaan. Pemirsa yang bahagia yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan menurut Mazmur adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, hidup rendah hati dan mau mendengar. Orang yang rendah hati hidupnya tidak akan mudah jatuh, pemirsa. Bagaimana dia bisa jatuh? Ketika sebuah gelas ditaruh di tempat yang paling rendah, dia tidak akan jatuh. Tapi ketika gelas itu kita angkat tinggi-tinggi, ketika kita melepaskan tangan kita, dia akhirnya jatuh. Artinya orang yang rendah hati, hidupnya tidak mudah jatuh. Tapi orang yang sombong, orang yang angkuh, dia mudah jatuh karena dia merasa di tempat yang paling tinggi. Pemirsa yang bahagia yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar. Orang rendah hati harus bisa mendengar. Ketika seorang suami memiliki seorang istri yang mungkin banyak ngomong cerewet, suami harus bisa mendengar. Ada satu statement yang mengatakan, seni komunikasi bukan terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi seni komunikasi terletak pada kemampuan untuk mendengar. Itulah yang pertama, orang yang berbahagia, rendah hati dan mau mendengar. Yang kedua, supaya hidup kita bahagia, yang kedua adalah hidup jujur. Orang yang jujur disukai Tuhan. Pemirsa yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ilustrasi. Ada sebuah perusahaan di mana seorang direktur ingin memberikan perusahaannya kepada anak buahnya, kepada karyawannya. Karena dia sudah merasa cukup bekerja, berjuang. Kemudian seorang direktur ini tergerak hatinya untuk memberikan perusahaannya kepada karyawannya. Lalu seorang direktur ini memberikan satu biji tanaman kepada semua karyawannya. Dan dia mengatakan, bawa pulang biji ini, lalu tanam di sebuah polybag. Nanti pada bulan kedua
dikumpulkan semuanya. Saya akan lihat siapa yang bertumbuh subur, siapa yang bertumbuh baik. Ada satu karyawan, dia membawa pulang biji itu, lalu dia menanamnya. Karyawan ini tidak memiliki posisi penting di perusahaan itu. Dia hanya sebagai seorang kurir. Lalu dia menanamnya. Dia menyirami setiap sore. Demikian juga teman-teman yang lain. Dan satu ketika karyawan seorang kurir ini menunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dia lalu bertanya kepada istrinya, "Bu, kok tidak tumbuh-tumbuh biji ini? Nanti kalau tidak tumbuh saya akan dimarahi oleh pimpinan saya." Apa yang terjadi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan? Istrinya ini mendorong suaminya, "Sudahlah Pak, apapun yang terjadi di dalam polybag ini, ketika waktunya harus dikumpulkan, dikumpulkan saja sekalipun tidak bertumbuh." Dan satu ketika waktu sudah berjalan, lalu dikumpulkan semuanya oleh semua karyawan yang sudah diberi biji itu. Ada yang tumbuhannya 5 cm, ada yang 10 cm, ada yang subur. Dan hanya seorang kurir ini yang tidak tumbuh. Lalu dengan malu dia menunjukkan, ya, biji yang ditanam, yang dipercayakan oleh pimpinannya itu. Lalu sang direktur ini memeriksa satu persatu. Wah, satu persatu dilihat sambil senyum. Lalu apa yang terjadi? Pemirsa yang bahagia yang dikasihi Tuhan, teman-teman karyawan yang kurir ini, mereka bersukacita, mereka berlomba-lomba percaya diri bahwa tumbuhanku itulah yang memenangkan perlombaan ini dan akan mendapatkan perusahaan. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Direktur ini kemudian memanggil sang kurir ini, lalu bertanya, "Kenapa punyamu tidak bertumbuh? Kenapa yang lain bisa bertumbuh, punyamu tidak?" Kurir ini diam, tidak bisa menjawab. Lalu sang direktur mengatakan demikian, "Baik, semua sudah dikumpulkan dan saatnya saya akan berikan kepada siapa perusahaan ini untuk dimiliki." Dan kemudian sang direktur berjalan mengelilingi karyawannya. Dan kemudian dia menunjuk kurir yang membawa polybagnya dan tidak bertumbuh. Lalu mengatakan begini, "Inilah yang paling jujur di antara kalian. Benih yang saya berikan, benih yang sudah saya bakar dan tidak akan mungkin tumbuh. Dan dia berhak untuk mendapatkan perusahaan ini." Sang kurir menangis, menangis terharu. Yang lain protes, "Kenapa? Kenapa?" Apa yang terjadi pemirsa yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan? Teman-teman karyawan kurir ini ternyata ketika menanam dan tidak bertumbuh, dia mencari benih yang lain. Bahkan ada yang membeli benih yang sudah tumbuh untuk digantikan. Artinya apa? Kejujuran mendatangkan berkat. Bagi yang tidak jujur, tidak bisa mendatangkan berkat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pujian berikut ini.